Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 2 hingga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia, yaitu Paulus, berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan.' Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca satu bagian firman-Mu dan bersama-sama kami ingin merenungkannya. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, dapat memahami isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Setiap kita yang telah mendengarkan Injil, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, pasti punya cerita tentang kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan cerita tentang kehidupan kita sesudah kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Setiap kita, setiap pengikut Kristus punya cerita yang berbeda-beda. Tetapi apapun cerita itu, baik itu cerita sebelum percaya kepada Tuhan dan sesudah percaya kepada Tuhan, ada satu kesamaan, yaitu bahwa hidup sebelum percaya dan menerima Kristus adalah hidup yang sangat jauh berbeda dengan hidup yang dijalani setelah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin kita bisa sedikit mengingat kisah kita sendiri. Bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan kisah dari Rasul Paulus sebelum ia percaya dan menerima Kristus, dan kisah tentang perjumpaannya dengan Kristus, perjumpaan yang kemudian mengubah seluruh kehidupannya. Kita melihat bahwa Rasul Paulus menceritakan kisah itu, kisah sebelum ia percaya dan menerima Kristus, bukan sebagai seorang yang rendah diri. Ia menceritakan kisah itu bukan juga bermaksud menunjukkan betapa bobroknya hidupnya sebelumnya. Bukan itu. Tetapi ia mengisahkan cerita itu. Cerita sebelum ia percaya dan menerima Kristus. Cerita perjumpaannya dengan Kristus. Tidak punya tujuan yang lain selain bahwa ia memang harus mengisahkannya, ia harus menceritakannya agar orang yang belum percaya, orang yang belum menerima Kristus dapat percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena melihat perubahan yang besar yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup seseorang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita melalui firman Tuhan ini diingatkan kembali akan hidup kita sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Itu adalah hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Itu adalah hidup yang tanpa arah, tanpa tujuan yang pasti. Tapi bukankah kita bisa melihat dalam hidup kita sekarang ada perubahan yang nyata? Sekarang kita menjalani satu kehidupan yang bermakna, satu kehidupan yang punya tujuan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, satu mahkota kehidupan yang menjadi tujuan dari setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setia sampai akhir. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk bersyukur atas hidup kita sekarang,
atas Kristus dan karyanya yang telah mengubah hidup kita. Dan firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus menjalani kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan sehati saat ini, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami. Kehidupan yang kami harus akui, kami jalani dengan berbagai-bagai pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur bahwa kami menjalani kehidupan kami tidak seorang diri. Ketika kami percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami menjalani kehidupan kami tidak lagi seorang diri, melainkan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam jatuh bangun kehidupan kami, di dalam situasi yang menyenangkan pun tidak menyenangkan, di dalam suka dan duka, di dalam hidup yang penuh sukacita pun hidup yang penuh dengan pergumulan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami rindu ya Tuhan, bahwa kami akan Engkau mampukan terus untuk melangkah, menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Meskipun kami tahu, khususnya ketika kami saat ini masih menghadapi pandemi virus corona, bahwa hidup kami ke depan mungkin penuh dengan ketidakpastian. Mungkin akan ada banyak tantangan dan pergumulan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan dunia secara umum. Tapi Engkau Allah yang sama sebelum pandemi, pada masa pandemi ini Engkau Allah yang sama. Tolong kuatkan kami. Di dalam Yesus kami memohon. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu majelis jemaat, badan-badan pelayanan, komisi-komisi, tim gugus tugas, badan usaha keuangan, dan setiap anak-anak Tuhan yang melayani di gereja kami GKI Taman Majapahit ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Beri kesehatian, kerjasama yang baik, berikan kerendahan hati, dan kesucian motivasi. Kami berdoa untuk setiap anggota dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini. Berkatilah mereka dalam hidup keluarga mereka ya Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah hidup keluarga mereka. Berkatilah segala aspek kehidupan mereka. Cukupkanlah segala apa yang mereka butuhkan. Dan bagi yang sedang bergumul, entah itu berkaitan dengan pekerjaan, entahkah itu sedang merintis usaha yang baru,
Entahkah itu sedang bergumul di dalam hidup keluarga, relasi antar anggota keluarga, atau sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan, berkatilah mereka semua. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada mereka, dan bimbinglah mereka untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk penanganan wabah virus corona yang masih terus kami hadapi hingga saat ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Kota Semarang yang menerapkan kebijakan yang baru mulai dari tanggal 11 Januari, di mana ada pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami berdoa, biarlah kebijakan ini dapat ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga melalui kebijakan ini ya Tuhan, pandemi virus corona ini dapat ditangani, jumlah mereka yang terpapar tidak terus meningkat, tetapi akan berkurang. Kami memohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia Masa Raya Paskah tahun 2021. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami dalam kepanitiaan ini ya Tuhan. Berikan kesehatian dan mampukanlah mereka untuk merencanakan, untuk melaksanakan setiap rangkaian acara di dalam Masa Raya Paskah 2021 ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berusia lanjut, di tengah rentannya mereka terhadap berbagai-bagai penyakit, terlebih rentannya mereka terhadap paparan virus corona. Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dan jauhkanlah mereka ya Tuhan dari berbagai-bagai hal yang tidak kami kehendaki. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkanlah kesehatan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar apapun yang kita sampaikan kepadanya.